Kisah dahulu, seorang murid hendak mendatangi gurunya. Dalam perjalanan beberapa hari, beberapa malam hanya sampai lewat unta. Begitu malam hari, si murid ini singgah bertempat di rumah orang. Orang ini sorangan lagi di rumah, laki-laki ini sorangan, singgah ke situ. Begitu singgah di rumah laki-laki tadi, bermalam di situ, bermalam serumah dengan laki-laki tadi. Kenapa si murid ini timbul pikiran hendak melakukan zina? Luar biasa gejolak hati hendak berzina. Padahal di rumah itu kan ada bini-bini, cuma ada laki-laki seekor. Siang harinya berangkat perjalanan terus sampai kepada gurunya. Kisahkan lawan guru, wahai guru, kenapa ulun waktu bermalam di rumah orang itu, siangnya hati ulun ini hendak berzina? Ujar guru, tahukah engkau bahwa rumah nang ikam malami itu laki-laki itu ahli zina orangnya. Ikam bermalam di situ, inya bernapas, ikam bernapas, napas ikam bersampuk jadi satu, menghiut napas orang ahli zina. Akhirnya kita timbul keinginan untuk berzina. Coba bayangkan, nyamanlah kawan orang yang gak ada baik itu, kawan orang ahli minum arak, kawan orang yang ahli judi. Walaupun inya kadang membawa judi, tapi napas yang dihembuskannya sudah mengajak kita untuk judi. Nah, orang minum arak macam itu juga. Makanya paling berbahaya, tidak ada yang paling berbahaya selain sekedudukan dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, sekedudukan orang-orang yang jahat tadi. Wa bil hadis, disebutkan dalam hadis, al mar'u ala dini khalilih, seseorang itu atas agama kawannya. Seseorang itu atas agama kawannya. Artinya apa? Kalau kawannya itu punya agama yang baik, inya berarti punya agama yang baik. Makanya ada istilah la tas'al anil mar'i walakin is'al an khalili. Jangan kamu bertanya tentang seseorang bagaimana pribadinya, tapi tanyakanlah siapa kawannya orang tersebut. Ini untuk orang-orang tua nang beisi anak bini-bini atau beisi anak laki-laki hendak mencari jodoh. Kada perlu bertakun kayak apa orang tu akhlaknya, kada perlu. Tapi takunakan siapa kawan-kawannya. Bila kawannya orang berakhlak baik, berarti inya akhlaknya baik. Bila kawannya orang-orang yang jahat, berarti inya orang jahat walaupun sekolah pesantren, sekolah agama. Kalau saya mencari takun orangnya, kayak apa kelakuannya si anu tuh melamar anakku, baik kada kelakuannya. Jangan mencari kelakuan inya, cukup cari kawannya siapa. Bila kawannya orang baik, berarti baik tuh orangnya. Nah, almar'u ala dini khalilih. Waqad qil, sungguh dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal ashrar. Siapa berteman orang yang baik, Allah jadikan dia baik walaupun dia dari orang yang jahat. Orang perampok, penjudi, penzina, tapi karena ketuju mendekati orang yang baik, orang yang saleh, akhirnya pasti baik. Man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal ashrar. Wa man sahibal ashrar ja'alahu Allah minal ashrar wa in kana minal akhyar. Siapa berteman orang yang jahat, Allah jadikan nantinya dia jahat sekalipun dia dari orang yang baik. Orang sekolah agama, pendidikan agama, bila hari praya berkawan nang kada baik dikawan. Itu ya orang yang tawaan tuh. Ini merasa kawan nang kada baik. Akhirnya kita kada baik tuh. Akhir bila kada mulai wahini diampihe, kada mau baik.
Jangan ikam nama ngawani orang kada baik, tapi hendaknya orang nang kada baik ngawani ikam itu. Orang sekolah agama jangan bakawan lawan sekolah nang kada kakaruan. Tapi cari orang nang sekolah kada jelas bakawan dengan sekolah agama mau baik. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Jadi orang-orang tua dahulu, orang tua bahari, karena bahari banyak lah, 20 tahun telah lalu, paling seleksi, paling selektif memilih kawan anaknya ini. Anak siapa tuh? Orang mana? Pasti ditekuni. Kalau naik ke rumah kita membawa kawan, siapa nih tuh? Orang mana? Abahnya siapa? Paling hati-hati anak nih bakawan orang yang kada jelas asal usulnya. Khawatir. فإن عجزت عن مشاهدتهم ورؤيتهم كما هو الغالب في هذا الزمان فلا أحسن من مطالعة سيرهم وأخبارهم ومناقبهم وآثارهم. انتهى من مجمع البحرين. Bila engkau tidak bisa menyaksikan mereka, engkau tidak bisa melihat mereka orang-orang yang saleh, engkau tidak bisa melihat para aulia Allah, ada bisa bertemu mereka sebagaimana kebiasaan sekarang ini, tidak ada yang lebih baik daripada membaca sejarah hidup mereka, kabar-kabar mereka, manakib mereka, dan sejarah hidup mereka. Kalau kita ini kesulitan mencari kawan yang baik, kita kesulitan mencari orang yang baik yang bisa membangkitkan semangat untuk ibadah, sulit. Ada caranya. Cari buku-buku, kitab-kitab yang menceritakan perjalanan hidup aulia Allah. Cari kitab-kitab yang menceritakan tentang manakib kekasih-kekasih Allah. Baca buku itu. Nah, itu menggerakkan kita. Dan di waktu kita membaca manakib seorang aulia Allah atau kita mendengar manakib seorang aulia Allah, itu seolah-olah kita satu masa, satu majelis dengan mereka, satu kedudukan dengan mereka. Intaha min majma'il bahrain. Wa an sayyidina al-imam al-arif billah Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala al-fahmu nurun yushriqu bil qalbi. Paham itu adalah cahaya yang memancar di dalam hati. Wala yu'tahu, dan tidak diberikan paham yang cahaya itu illa man jalasa salihin, kecuali orang yang sekedudukan orang saleh, au tala'a kutubahum, atau orang yang membaca kitab-kitab mereka. Nah, makanya kita insyaallah kalau kada ada halangan, kita bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, tiap malam membaca kitab manakib para aulia, yaitu kitab apa ngarannya Syarhul Ainiyah, karangan Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Ya, Ahmad bin Zain yang kita baca tadi, Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala al-fahmu nurun yushriku bil qalbi. Paham itu adalah merupakan cahaya memancar dalam hati. Tidak diberi itu paham yang memancar cahaya tadi kecuali orang yang sekedudukan orang saleh atau orang yang mutalaah kitab-kitab orang saleh, orang-orang yang membaca. Jadi tiap malam insyaallah kita jam 9 habis sembahyang tarawih membaca kitab manakib para aulia satu demi satu, terutama para aulia di lingkungan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Syarhul Ainiyah itu dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Nah, kitab itu dicetak ada dua, ada cetakan yang asli, ada cetakan yang kada asli. Jadi supaya dapat berkah menuntut ilmu, jangan nukar cetakan yang kada asli. Artinya apa? Cetakan yang tiruan, yang bajakan, yang kada direstui oleh zuriat daripada pengarangnya. Bajakan ngarannya.
Nah, kalau kitab yang resmi itu si kitab yang percetakannya ditandatangani, diberi izin oleh zuriat pengarangnya. Itu belain hasilnya. Macam kaset bajakan juga murah harganya kok. Jadi kitab pun ada juga macam itu. Orang mencari keuntungan pribadi tanpa menghiraukan zuriat keluarga pengarang dahulu. Wa qala radhiyallahu anhu mujalasatu salihin anfa'u lil 'abdi min mi'ati aw qala alfi uzlah. Kalau kita berisi kawan orang saleh, kita sekedudukan dengan orang saleh, itu lebih berguna bagi kita daripada beruzlah 1000 kali. Uzlah apa artinya? Mengasingkan diri ke puncak-puncak gunung, mengasingkan diri ke dalam guha untuk beribadah kepada Allah. Itu baik kalau kita kada bisi kawan lagi nang saleh. Kalau ada kawan saleh, kawan yang baik yang mendorong kita kepada ibadah, lebih baik itu daripada kita beribu-ribu uzlah tadi. Qala wa qad takunu mujalasatu syakhsin wahid anfa'a min mujalasati 70,000. Terkadang satu kedudukan dengan satu orang lebih bermanfaat daripada semajlis dengan 70.000 orang. 70.000 orang kita kawani, cuma orang nama hadiri urkis, baiklah. Orang urkis 100.000 orang yang hadir. Baik bakawan saya kong nang membaca Quran, baik bakawan saya kong nang membaca Yasin umpamanya. Wa qala sayyidina al-Imam Ahmad ibnu Hasan al-Attas radhiyallahu anhu walau lam takun fi mujalasati salihin illa khaslatun wahidah lakafat. Jikalau tidak ada pada satu majlis, satu kedudukan atau sapakawanan dengan orang saleh, melainkan hanya saja dapat satu keuntungan, sudah cukup. Apalagi banyak. Wahia, keuntungannya apa kalau kita dekat dengan orang saleh? Keuntungannya apa kalau kita ini punya pertalian yang khusus dengan orang saleh? Apa keuntungannya? Pertama, wahia jazbu hammihim wa qurubihim wa niyatihim laka wa raf'uha iyyaka ila manazilihim. Menarik perhatian mereka, menarik hati mereka, niat mereka bagi engkau, dan mengangkatnya kepada engkau, akan engkau kepada kedudukan mereka. Kalau orang saleh, apalagi aulia-aulia Allah, mereka sedang berada dalam hadratullah, mereka sedang berada dalam hadrat ilahi. Nah, di situ mereka berdoa. Oleh karena kita ini dekat dengan dia, dia doakan kita, dia masukkan nama kita di dalam kumpulan doa-doanya. Luar biasa itu. Kalau kita ada bisi kawan umpamanya atau bisi apa, orang nang hebat, orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, waktunya saat menghadap Allah, dia ingat kepada kita, dia doakan kita, wah selamat sudah kita, selamat sudah. Nah, itu salah satu keuntungan orang-orang yang dekat dengan orang yang saleh, apalagi aulia Allah subhanahu wa ta'ala.